Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ganjar Noviar, SSTM Biomedik dengan NIDN 4015058701. Saya adalah dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bandung sejak tahun 2010. Latar belakang pendidikan saya adalah D3 Analis Kesehatan Poltekkes DPS Bandung, lulus tahun 2007, dan dilanjutkan dengan D4 Analis Kesehatan Poltekkes DPS Bandung, lulus tahun 2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Biomedik kekhususan Sains Transfusi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017. Sebagai dosen, saya melakukan tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di bidang pengajaran. Berdasarkan latar belakang pendidikan saya ditempatkan di home base program studi D4 Analis Kesehatan atau Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bandung dan bergabung dengan tim hematologi di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bandung. Mata kuliah yang diampu terdiri dari flebotomi, hematologi rutin, hemostasis, sitologi darah, transfusi darah, dan imunohematologi dan bank darah. Sebelum melaksanakan pengajaran, saya membuat rencana pembelajaran semester yang telah disepakati oleh tim dosen dan juga mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan. Mata kuliah transfusi darah adalah mata kuliah wajib di program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan bobot SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Pada mata kuliah transfusi darah ini membahas tentang regulasi transfusi darah, PMI, UTD, BDRS dan kegiatannya, seleksi donor, komponen darah dan jenis komponen darah, perubahan biokimia komponen darah selama penyimpanan, metode leukodepletit dan teknologi inaktivasi bakteri pada komponen darah, konsep imunologi dasar, reaksi transfusi dan penanganannya, penjaminan mutu laboratorium imunohematologi, screening infeksi menular lewat transfusi darah atau MLTD, screening dan identifikasi antibodi, seleksi donor untuk penderita diabetes mellitus, pemeriksaan pretransfusi dan pemeriksaan komtes, sistem penggolongan darah selain golongan darah ABO resus, diskrepansi golongan darah ABO, pemeriksaan status sekretor dan update pemeriksaan imunohematologi dan serta pentingnya screening dan identifikasi antibodi pada pasien multitransfusi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah transfusi darah ini terdiri dari 3 CPL, yaitu CPL 2, mahasiswa mampu merencanakan, mengambil, memproses, mengkaji, dan menilai kualitas spesimen biologis, yaitu darah, cairan tubuh lainnya, dan jaringan untuk uji laboratorium sesuai prosedur standar, termasuk pemeriksaan biologi molekuler dan pemeriksaan diabetes mellitus. CPL 3, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan atau menguji spesimen biologis dan membuat laporan hasil pemeriksaan di pelayanan laboratorium patologi klinik, terdiri dari hematologi, kimia klinik, imunoserologi, toksikologi, dan imunohematologi. Patologi anatomi terdiri dari histoteknologi, sitoteknologi, dan sitogenetika. Mikrobiologi klinik terdiri dari bakteriologi, parasitologi, mikologi, dan virologi. Biologi molekuler, diagnostik molekuler, untuk menghasilkan informasi diagnostik laboratorium yang tepat termasuk penyakit diabetes mellitus berdasarkan standar operasional prosedur dan perkembangan teknologi secara profesional dan berintegritas dengan berdasarkan pada etika dan peraturan kesehatan berbasis masyarakat. CPL 4, mahasiswa mampu mengendalikan proses dan menilai kesesuaian hasil uji spesimen setiap tahap, baik tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, yaitu proses konfirmasi, penyediaan bukti objektif, dan memutuskan validasi hasil. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep teori regulasi transfusi darah, PMI, UTD, BDRS, dan kegiatannya, seleksi donor, komponen darah dan jenis komponen darah, perubahan biokimia komponen darah selama penyimpanan, metode leukodepletit, dan teknologi inaktivasi bakteri pada komponen darah, konsep imunologi dasar, reaksi transfusi dan penanganannya, penjaminan mutu laboratorium imunohematologi, screening infeksi menular lewat transfusi darah, screening dan identifikasi antibodi, seleksi donor untuk penderita diabetes mellitus, pemeriksaan pretransfusi, pemeriksaan komtes, sistem penggolongan darah selain golongan darah ABO resus, diskrepansi golongan darah ABO, pemeriksaan status sekretor, update pemeriksaan imunohematologi, dan pentingnya screening dan identifikasi antibodi pada pasien multitransfusi. CPMK 2 mampu memahami dan melakukan pemeriksaan golongan darah ABO, pemeriksaan golongan darah resus, dan pembuatan COMS control cell atau CCC, pemeriksaan golongan darah resus negatif, pemeriksaan uji silang serasi atau prosmed, pemeriksaan komtes, pemeriksaan status sekretor sesuai dengan standar CLSI. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan validasi reagen dan menganalisis faktor-faktor penyebab kesalahan hasil pemeriksaan yang berbentuk standar CLSI. Berikut adalah sub CPMK pada mata kuliah transfusi darah. Metode pembelajaran teori menggunakan metode kuliah tatap muka, diskusi interaktif, bermain peran atau simulasi, student centered learning atau SCL, discovery learning, problem based learning, dan metode pembelajaran praktikum menggunakan simulation, case study, dan juga project by learning.
Evaluasi mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian sebagai berikut. Teori 35% terdiri dari UTS 35%, UAS 35%, dan tugas atau kuis 30%. Praktikum 65% terdiri dari UAS praktikum 40%, nilai harian atau observasi 30%, dan laporan 30%. Berikut adalah sumber referensi pada mata kuliah transfusi darah ini. Dan selain referensi di atas, mahasiswa diberikan kesempatan mencari sumber referensi lain untuk mata kuliah transfusi darah ini dari berbagai media. Baik, hari ini saya akan mengajar pada pertemuan ketiga di mata kuliah transfusi darah kelas 3A Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis kelas reguler. Terdiri dari sub CPMK 1.3, mahasiswa dapat menjelaskan teknologi komponen darah dan jenis komponen darah. Untuk praktiknya adalah sub CPMK 2.1, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan golongan darah HbO. Indikator penilaian pada pertemuan 3 ini terdiri dari ketepatan dalam menjelaskan teknologi pengolahan darah, ketepatan dalam menjelaskan jenis komponen darah dan kegunaannya, ketepatan menjelaskan suhu dan lama simpan komponen darah, ketepatan menjelaskan pelayanan komponen darah, dan dapat melakukan pemeriksaan golongan darah HbO dan resus metode slide count. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah transfusi darah ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk mengikuti kegiatan pengajaran saya baik di kelas maupun di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari semuanya. Siang. Sebelum kita masuk ke pertemuan 3 di mata kuliah transfusi darah ini, saya akan mengakseskan dulu ya. Baik, Anissa Ken Nur Hapsari. Hadir Pak. Yang kedua, Lajina Fitri Hapsari. Hadir Pak. Yang ketiga, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang pengolahan darah. Jadi, di mana pengolahan darah ini adalah tindakan pemisahan komponen darah dengan prosedur tertentu dan darahnya menjadi komponen-komponen yang bisa dipakai. Manfaatnya adalah untuk si pasien hanya mendapatkan komponen darah yang sudah diperlukan saja, bertujuan untuk mengurangi reaksi transfusi serta volume transfusi pada pasien, ya, dan mengurangi masalah logistik darah. Kita tahu bahwa kekurangan darahnya di Indonesia ini sampai 1,5 juta ya. Sangat tertentu, dan ini memungkinkan penyimpanannya dengan temperatur yang optimal sehingga masa simpannya lebih lama. Selanjutnya, ini adalah darah lengkap dari komponen darah lengkap. Dia menjadi bermacam-macam komponen darah yang akan dipisahkan menjadi bagian-bagian darah secara fisik dan mekanik. Ada juga namanya derivat darah atau plasma, merupakan bagian-bagian darah yang dipisahkan secara kimiawi. Ini adalah masa simpan di kantong darah ya, sel darah yang masa simpannya tergantung dari zat awet atau zat transportatif ya. Ada sol, ada nutrisol, dan kortisol, dan ini umurnya sampai 42 hari. Berikut adalah pemisahan peripheral sel atau dari ulat membentuk komponen darah namanya peripheral sel atau sel darah menempel. Ada beberapa metode atau cara. Yang pertama adalah pengangkatan manual, yaitu dilakukan 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius atau suhu temperatur. Yang kedua dengan alat paresis atau alat paresis, ini menggunakan alat otomatis khusus. Dan yang ketiga dengan cara pemutaran. Nah, cara pemutaran ini atau sentrifugasi yang paling umum dilakukan di PLG atau di DRS. Di mana ulat itu akan disentrifugasi di 1500 degree selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian atau dengan kecepatan 4850 SD selama 3 menit. Kemudian akan terpisah menjadi 2 bagian atau 3 bagian ya. Nah, bagian plasma dan bagian bagian dipindahkan ke kantong yang lain, maka akan terbagi menjadi peripheral sel dan plasma. Seperti itu. Nah, ini adalah pengolahan komponen dari ulat menjadi trombosit konsentrat. Di mana kalau secara manual, secara sentrifugasi itu dari satu kantong trombosit konsentrat itu diberikan ke satu pasien. Dan satu kantong ini berasal dari 6 sampai 8 orang donor, karena satu orang donor hanya menghasilkan sekitar 50 ml trombosit konsentrat. Setelah saya jabarkan, ada waktu 5 menit untuk mengisi kuis ya. Di formnya akan saya kirim kepada grup kelas, waktunya 5 menit. Ini diambil nanti nilainya 2,5% sesuai ketentuan dari UPS yang di awal ya. Nah, nanti yang 2% adalah UTS hari ini. Silakan dimulai. Sudah semua? Sudah semua ya? Baik. Silakan simpan dulu. Nah, sebelum kita menutup pertemuan ini, saya akan melakukan sesi
tanya jawab. Ini ada yang pertanyaan, saya silakan. Izin bertanya Bapak, jadi kan pada awal Bapak presentasi Bapak menjelaskan komponen yang diambil dengan cara duniawi dan membentuk lipat darat, apa saja yang termasuk lipat darat tersebut, salah satunya rasionasi. Oke, dengan baik, terima kasih di atas pertanyaan ini. Saya selanjutnya ada pertanyaan lain. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak, pada proses terutama pada komponen darat komposit fosfatat. Lalu mohon diperjelas alasan pernyataan ini. Baik, terima kasih di atas pertanyaannya. Jadi menjawab, kalau misalnya tadi saya sudah menjelaskan resis kenapa lebih aman, karena dia menggunakan satu donor. Ya, jadi saya sudah jelaskan juga bahwa kalau secara manual itu kita menggunakan 6-8 donor untuk mendapatkan satu kandung 300 ml komposit konsentrat. Kenapa saya bilang lebih aman? Karena ketika dalam beberapa orang, terutama yang komposit yang manual, itu dalam trombosit itu punya antigen trombosit namanya, antigen katarak ya, dan itu berbahaya untuk pasien. Ketika di antigennya beda dengan yang pasien, si pasien akan membentuk antibodi namanya imunisasi terhadap antigen katarak tadi. Dan ketika terbentuk itu, dia ditambah lagi dengan orang yang kedua atau kantung yang kedua lagi ya, orang kedua menambah tinggi titer antibodinya. Ketika tambah tinggi, maka akan terjadi reaksi transfusi berupa menggigit, urtikaria, demam, bahkan sakit nyanyanya. Nah, itu yang kita lakukan adalah untuk menghindari reaksi transfusi. Jadi kalau agresif dari satu orang, sudah pastikan reaksi transfusi atau risiko terjadinya reaksi transfusi lebih kecil dibandingkan yang 6 orang tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan kesimpulan, yaitu teknologi pengolahan darah merupakan tindakan pemisahkan komponen darah donor dengan prosedur tertentu menjadi suatu komponen darah yang siap pakai dan baik secara mekanik maupun secara kimiawi, di mana pasien hanya mendapatkan komponen darah tertentu yang diperlukan dengan tujuan untuk menghindari adanya reaksi transfusi yang telah saya jelaskan. Baik, terima kasih atas perhatian hari ini. Adik-adik, semoga sehat selalu, dan ini juga saya lupa ada rekan-rekan referensi yang bisa ada diambil materi ini ya, silakan bisa dibaca. Terima kasih. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga sehat selalu ya adik-adik. Hari ini kita akan pertemuan ketiga praktikum transfusi darah. Dan ini sebelum kita mulai saya akan cek dulu absensi hari ini ya. Kalau nanti disebutkan hadir, kalau misalkan hadir, kalau nggak hadir berarti nggak hadir ya. Baik, nomor 1 Anissa, Alfikri Ardiansa, Alian Nur Fauzia, Aman Anna Fatia, Ananda Muhammad, Anissa Abdidah. Oke. Baik, hari ini kita akan lakukan responsif tentang pemeriksaan golongan darah HbOS itu ada slide card. Ini sudah pernah dilakukan sama adik sekalian, yaitu untuk pengambilan darah yang kapsiler ya. Tapi nanti kita akan menggunakan slide card-nya. Sebagai pendahuluan, ini adalah tugas bandara. Jadi tugas bandara itu memenuhi kebutuhan darah di dalam keadaan darurat baik di rumah sakit maupun saat dikirim ke rumah sakit yang lain. Untuk mendapatkan darah yang aman bagi pasien atau penderita, ini harus dilakukan beberapa pemeriksaan. Namanya pemeriksaan pratransfusi. Ya. Pratransfusi itu terdiri dari 2 pemeriksaan utama, ada pemeriksaan golongan darah AB dan resus, dan pemeriksaan registrasi atau difusilan atau prospek. Nah, pemeriksaan golongan darah AB resus ini bertujuan untuk menentukan adanya antigen AB resus pada saluran darah, serta adanya anti-A, anti-B pada saluran atau plasma darah. Karena kita menggunakan darah kapiler, berarti hanya mendeteksi adanya antigen AB dan resus atau antigen D. Ya. Nah, prinsip transfusi ini wajib dilakukan adalah transfusi yang dilakukan bila golongan darah penderita dan donornya sama. Jadi kalau dia golongan darahnya A, ditransfusikan dengan golongan darah A, B dengan B, AB dengan AB, O dengan O. Ya, oke. Ada beberapa alat yang diperlukan. Antara lain kalau misalkan pakai slide, kita hanya memakai jari ini kita ambil darah kapiler, jadi teteskan ke tabung. Dan juga ini beberapa alat yang kita gunakan untuk metode yang lain. Di tahapan-tahapannya kita akan fokus minggu ini ke slide card, metode slide card untuk praktiknya. Selanjutnya adalah
pemeriksaan slide part ini termasuk dengan sel rubin atau sel typing. Dia memeriksa antigen terhadap darah dengan cara menambahkan antibodi A, antibodi B dan antibodi D atau resus resus. Nah, kalau nanti kalian menggunakan slide part pemeriksaannya sel atau plasma, dia bertujuan memeriksa antibodi sel atau plasma dengan cara reaksikan dengan reagen yang kita buat. Nah, yang namanya tes LA, tes LA. Oke. Dan autokontrol dilakukan untuk mengecek sel atau dengan sel darahnya sendiri. Bagi beberapa orang yang punya autoimun ini harus banyak dilakukan. Oke. Untuk pemeriksaan slide A, ini kita bisa menggunakan beberapa metode. Jadi prinsipnya adalah antigen tambah antibodi dia akan menimbulkan aglutinasi. Nah, antigennya dari mana? Yaitu adalah antigen yang berasal dari sel darah merah. Kemudian ditambah antibodi yang berasal dari reagen yang disebut reagen monokloral atau dan antigen. Selanjutnya, alat yang kita gunakan adalah kartu golongan darah. Jadi kartu golongan darah, alpha klin, blood cancer, ada loklin, ada blood cancer, dan kartu golongan darah. Nah, darah B kita siapkan alpha yang tersedia. Kemudian ambil darah dari pasien dari dinding dari teteskan masing-masing satu garis darah di 4 kolom ini. Kemudian masing-masing reagennya anti A di kolom yang pertama ya. Kita cek dari sebelah. Nah, seperti ini. Anti A di kolom pertama, anti B di kolom kedua, anti A di kolom ketiga, dan anti A di kolom keempat. Ya. Nanti diteteskan. Perbandingannya adalah 1 tetes darah berbanding 2 tetes reagen. Oke. Nah, perlu dihomogenkan dengan usus gigi atau misalkan gelas yang belakangnya, tapi jangan lupa diulang pakai yang beda. Jadi jangan bercampur anti A, anti B, anti D atau anti AB bercampur. Dan kontaminasi dan hasilnya sama. Interpretasi hasilnya, jika dia golongan darah A, dia akan menunjukkan positif di kolom A. Yang ini A ya. Karena antigen akan bereaksi dengan antibodi A. Kolom B nya negatif, kolom AB nya dia akan positif juga. Nanti reagen AB itu punya 2 antibodi A dan antibodi B. Kalau golongan darah dia akan negatif di kolom anti A, positif di anti B karena yang bereaksi adalah antibodi B ya. Dan anti AB nya juga akan positif. Kalau golongan darahnya yang ini yang menarik. Oh, itu tidak menimbulkan positif di semua kolom, di 3 kolom yang pertama ya. Di anti A tidak positif, anti B tidak positif kombinasi, di anti AB tidak positif kombinasi. Sedangkan kolom AB ini orang yang darah tidak ada. Kolom AB anti apa? Golongan darah AB ini akan positif di anti A, anti B dan anti AB. Dia akan menunjukkan positif kombinasi di 3 kolom. Kalau tidak menunjukkan ada positif kombinasi atau negatif kombinasi. Nah, sementara kalau ini khusus untuk menunjukkan golongan darah resus. Golongan darah resus yang tidak dipakai reagen adalah anti B monokloral, gigi dan DA. Nanti darahnya sama, satu darah sama. Kalau dia menjadi positif di sini, dia akan diinterpretasikan sebagai resus positif. Tapi kalau di sini negatif, tidak ada aglutinasi, maka dia dianggap sebagai resus negatif dan harus dilanjutkan untuk beberapa metode yang lain. Verifikasinya kita mau selesai. Nah, kalau digambar akan seperti ini. Dijelaskan? Terlihat kalau negatif dia homogen, kalau misalkan dia positif aglutinasi terlihat bahwa dia akan seperti itu gumpalan kecil menyebar. Jadi nanti ada kalau menyebarkan kalau dalam lingkarannya jangan sedikit nanti goyang 2 menit akan tetap terbentuk. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya silakan. Tadi kan sudah dijelaskan Pak pada golongan darah AB itu menimbulkan kombinasi pada semua selain AB gitu. Ya. Itu kan. Oke baik. Terlihat di gambar. Ini ada golongan darah AB. Dia akan positif semua di kolom itu kan. Apalagi dia AB versus positif ya antigennya. Kita akan fokus di kolom ini. Golongan darah AB seseorang mempunyai antigen di golongan darahnya ada 2. Ada antigen A di golongan darah positif sama antigen B. Jadi 2 antigen itu. Nah, dia akan menunjukkan positif jika ditambahkan antibodi A, antibodi B. Dan juga di anti-AB itu akan positif karena dia akan bereaksi kan. Antibodi AB itu punya antibodi A, antibodi B disatukan. Sementara AB kan punya 2 antigen kan. Maka dia akan menimbulkan aglutinasi di 3 kolom itu. Oke. Selanjutnya silakan. Baik. Nah, ini adalah populasi paling banyak di Indonesia ataupun di dunia. Yang terlihat tidak menimbulkan aglutinasi. Kita tahu bahwa reagen yang kita gunakan adalah antibodi A ya, antibodi B dan antibodi AB. Golongan darah O itu bukan berarti tidak punya antigen, tapi dia disebut juga golongan darah nol atau tidak punya antigen A, antigen B ya. Tapi dia punya antigen Hapsa. Nah, ketika direaksikan dengan anti B dan anti AB, dia tidak akan reaksi. Karena golongan darah O ini di permukaan air positif tidak mempunyai antigen A, antigen B dan antigen
api ya. Dua-duanya dengan aktif dan B nya aktif. Jadi tidak akan menimbulkan oksigenasi. Karena tidak seperti ini. Baik, adik-adik, saya akan mencontohkan dulu ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang yang slide card. Ada kartu kosong, kita tulis namanya dulu. Siapa? Ayah keren. Tempat tanggal lahir. Selamat, Ciamis ya. Oke, setelah diberikan identitas pasien, kita simpan, kita siapkan dulu alat-alat yang digunakan. Ada reagen, ada blood lancet ya, ada tabung reaksi dan juga alkopet, ada autokliknya, blood lancetnya, ini blood lancet, autoklik, ada kapas kering dan juga kapas alkohol ya. Kita harus gunakan safety-nya, ini APD-nya. Kita gunakan esku. Lalu kita lihat tangan pasiennya, boleh dilihat. Yang diambil, maaf dilihat aja ini. Menurut WHO itu hanya dua, tangan jari manis sama jari tengah ya. Kita ambil salah satunya saja. Ini kita akan disinfeksi dengan kapas alkohol. Kita siapkan dulu, maaf. Siapkan dulu blood lancetnya. Ini masih baru ya, tertutup. Kita ambil, kita tutup. Baru kita ambil kapas. Dihapus deh ke atas. Untuk penusukan, tunggu sampai kering dulu, baru kita akan tusuk tegak lurus ya, memotong garis tangan. Hapusan yang pertama ini harus dibuang karena ada kontaminasi alkohol ataupun takutnya ada bakteri ya, dari pasien. Yang berikutnya baru kita peras, ambilkan kartunya, atau tetes saja di setiap kolom. Baru kita ambil kapas kering berikutnya, pasiennya disuruh megang. Baru kita langsung reaksikan. Kolom pertama adalah anti A, ini homogenkan dulu. Kemudian diteteskan di sebelahnya 2 tetes. Kolom kedua adalah anti B. Homogenkan 2 tetes. Kolom ketiga adalah anti AB. Kolom keempat adalah anti D atau anti resus. Tabung reaksi kecil. Nah, dulu ya, bisa pakai tusuk gigi ataupun tabung reaksi. Homogenkan, memenuhi lingkaran. Lalu kita hapus lagi. Kita ambil yang baru lagi ya. Kecampur. Tiga. Keempat. Setelah terhomogenkan semua, kita ambil, kita goyang-goyang 2 menit seperti ini sampai dia terbentuk aglutinasi. Setelah 2 menit akan terlihat seperti ini. Pasien bergolongan darah A karena dia positif di anti A, anti B nya negatif, anti AB nya positif, dan resusnya positif. Jadi dia golongan darahnya adalah A resus positif. Oke, kita tulis hasilnya A RH positif. Jadi limbah blood lancet yang sudah kita gunakan, ini kita hati-hati copotnya, pegang seperti ini, terus ditutupnya dibalik seperti topi seperti ini. Nah, baru kita buang ke sak kontainer seperti ini. Ya, jangan lupa ya, ini hanya disposable dan tidak dipakai ulang. Terima kasih.
Berikut adalah pertemuan hari ini ya untuk malam minggu yang datang. Bisa kalau ada rekomendasi dari saya, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kalian. Atau mengenai silakan simak jadi SIM, KTP, SIM dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatian kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu semuanya sehat. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.